Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi buku yang telah saya baca mengenai ragam bahasa Indonesia. Yang pertama ada ragam bahasa dalam kehidupan masyarakat. Judul buku Sosiolinguistik atau Perkenalan Awal. Penulis Abdul Khair dan Leoni Agustina. Berdasarkan buku Sosiolinguistik, bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, seseorang dapat menyampaikan gagasan, informasi, maupun perasaan kepada orang lain. Bahasa juga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat karena setiap kegiatan sosial selalu melibatkan komunikasi. Dalam penggunaannya, bahasa tidak selalu sama. Cara seseorang menggunakan bahasa dapat berbeda tergantung pada situasi, tempat, serta dengan siapa ia berbicara. Perbedaan cara penggunaan bahasa tersebut disebut ragam bahasa. Ragam bahasa muncul karena adanya perbedaan latar belakang penutur, tujuan komunikasi, dan kondisi sosial. Dengan memahami ragam bahasa, seseorang dapat menyesuaikan cara berbahasa sesuai dengan situasi yang dihadapi, sehingga komunikasi dapat berjalan dengan lebih efektif dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang kedua ada ragam bahasa ilmiah. Judul buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi. Penulis Suparno dan Muhammad Yusuf. Dalam buku ini dijelaskan bahwa bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam penggunaan. Salah satunya adalah ragam bahasa ilmiah. Ragam bahasa ilmiah biasanya digunakan dalam kegiatan akademik seperti penulisan makalah, laporan penelitian, skripsi, maupun artikel ilmiah. Bahasa yang digunakan dalam ragam ilmiah harus menggunakan bahasa baku dan mengikuti aturan tata bahasa yang benar. Selain itu, kalimat yang digunakan harus jelas, logis, serta tidak menimbulkan makna ganda. Hal ini bertujuan agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik oleh pembaca. Ciri lain dari ragam bahasa ilmiah adalah bersifat objektif, sistematis, dan berdasarkan fakta. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah harus menggunakan bahasa yang formal serta menghindari penggunaan kata-kata yang bersifat emosional dan tidak jelas. Yang ketiga ada ragam bahasa berdasarkan situasi komunikasi. Judul buku Bahasa Indonesia Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi. Penulis E. Zainal Arifin dan S. Amran Tasai. Dalam buku ini dijelaskan bahwa ragam bahasa dapat dibedakan berdasarkan situasi komunikasi. Situasi komunikasi sangat mempengaruhi pemilihan kata, gaya bahasa, dan susunan kalimat yang digunakan oleh penutur. Ragam bahasa yang sering digunakan adalah ragam bahasa formal dan ragam bahasa non-formal. Ragam bahasa formal digunakan dalam kegiatan resmi seperti pidato, rapat, kegiatan pendidikan, dan penulisan karya ilmiah. Bahasa yang digunakan bersifat baku dan mengikuti aturan tata bahasa yang benar. Sedangkan ragam bahasa non-formal digunakan dalam komunikasi sehari-hari seperti percakapan dengan teman atau keluarga. Bahasa yang digunakan lebih santai dan lebih menggunakan kata-kata yang tidak baku. Walaupun demikian, penggunaan bahasa tetap harus memperhatikan kesopanan dan kejelasan agar pesan yang disampaikan dapat dipahami dengan baik. Berdasarkan pembahasan dari beberapa buku tersebut, dapat disimpulkan bahwa ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang muncul karena perbedaan situasi, tujuan komunikasi, serta latar belakang penutur. Ragam bahasa digunakan agar komunikasi dapat berlangsung dengan lebih efektif sesuai dengan kondisi yang dihadapi. Ragam bahasa memiliki berbagai bentuk seperti ragam bahasa formal dan non-formal, ragam bahasa lisan dan tulis, serta ragam bahasa ilmiah yang digunakan dalam kegiatan akademik. Setiap ragam bahasa memiliki ciri dan aturan yang berbeda dalam penggunaannya. Dengan memahami ragam bahasa, seseorang dapat menggunakan bahasa Indonesia dengan tepat sesuai dengan situasi dan kebutuhan komunikasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh orang lain. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.